Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasenuki Aljibril. NIM saya 0550966515. Jadi saya prodinya Sistem Informasi semester 2. Di sini langsung saja. Mohon maaf Ibu kalau saya agak lama ya mengirimkan tugasnya, baru sempat membuat tugas karena hari-hari sebelumnya saya lumayan sibuk dengan pekerjaan saya. Ya, ini saya mensempatkan, ini saya mungkin ambil cuti berapa hari ini ya untuk mengerjakan ini. Jadi tugas 2 di sini ya, tugas 2 struktur data di sini saya jadi soalnya di sini membuat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan Microsoft. Nah, jadi di sini tentukan nilai variabelnya sendiri, terus terus buat analisa kinerja algoritma menurut saya sendiri. Oke. Langsung saja masuk ke aplikasi Apache atau Apache. Nah, di sini saya sudah membuatnya ya. Ini saya tadi sudah membuatnya beberapa kali, mungkin ada 2-3 lebih ya. Dan tadi problemnya ada di public class ini yang pertama ini. Jadi di sini tadi agak berapa kali error di sini tadi. Alhamdulillah sekarang sudah bisa kayaknya. Nah, di sini saya jelaskan dulu dari yang pertama. Jadi jadi di sini kita disuruh nilai. Jadi kita disuruh membuat mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, di sini saya sudah mencantumkan nilai variabel ya. Ada minimal 8 elemen. Di sini ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini sudah ada 8 elemen. Terus nilai variabel kan terserah kita sendiri. Contoh ini misalnya saja. Nah, di sini ini data yang sebelum diurutkan ya. Nih. Ini data sebelum diurutkan. Nah, di sini menggunakan metode utama Microsoft membagi array menjadi 2 bagian. Terus temukan titik tengah. Setelah itu temukan titik tengahnya. Saya menggunakan in-mid atau left plus right ini. Terus urutkan bagian kiri dan kanan. Setelah itu gabungkan bagian yang sudah diurutkan. Setelah gabungkan bagian setelah diurutkan, merge r left mid di sini. Merge r left mid di sini gabungkan. Terus metode untuk menggabungkan 2 bagian array ini dari terbesar hingga terkecil itu, jadi ukuran 2 sub array ini yang akan digabungkan ini. Yang pertama ini buat array sementara. Jadi buat array sementara, terus salin data array ke sementara. Salin data array ke sementara. Salin data ke array sementara, terus gabung ke array sementara kembali ke atau left right ya. Terus kondisi pengurutan terbesar hingga terkecil. Setelah itu salin sisa elemen left r jika ada. Terus ini metode untuk mencetak arraynya. Public for in. Terus ini ada public static void print array in r. Nah, menggunakan sistem outprint lagi. Nah, di sini setelah semuanya sudah selesai, tinggal kita running ya. Nah, di sini kita running. Sebentar. Oh, maaf, agak nge-lag. Oh, ada kesalahan. Oke. Nah, sini kita running. Oke, di bawah kita run file. Kita tunggu untuk runningnya. Oke, agak lama ya. Oke, agak lama nih, agak nge-lag sini karena sinyal. Kita tunggu. Oke, udah mulai keluar. Oke, mulai scanning project. Oke. Apakah bisa? Apakah berhasil?
Kita tunggu. Masih proses running. Bisa ya, biar sukses ya. Oke, bentar, nggak nge-lag. Nah, di sini. Oke, berhasil ya. Ini hasilnya. Nih, data sebelum diurutkan ini ada 12, 3, 4, 5 ini sebelum diurutkan ya. Tadi sebelum diurutkan kan saya tadi ngacak ya, saya acak biar bisa berjalan ini programnya. Nah, ini data setelah diurutkan. Terbesar hingga terkecil. Nah, ada 90, ada 78, 45, 34, 23, 18, 12, 5. Ya, betul ya? Berhasil. Oke, berhasil di sini. Data setelah diurutkan. Nah, di sini 90, 78, 45, 34. Oke. Berhasil. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu mana soal yang kedua? Oh, ini. Soal yang kedua, buat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan counting sort. Sama saja ini tadi. Sama saja. Ini tadi kan dari data terbesar hingga terkecil menggunakan merge sort. Tapi ini yang kita ini sama saja soalnya, tapi dengan metode yang lain. Ini metodenya menggunakan counting sort ya. Tentukan variabel sendiri ya, sama seperti terus lanjut lalu buat analisa kerja algoritma menurut Anda sendiri. Oke. Masuk saja. Nah, ini tadi saya juga sudah ya. Saya sudah buatnya juga, saya sudah buat juga di sini, tinggal running saja sebenarnya. Biar tidak memakan waktu yang agak lama, karena kalau benar-benar saya videoin dari awal ini mungkin agak lama, soalnya tadi saya dua ini tadi mungkin ada setengah jam, ini ada ya setengah jam juga, pokoknya ini dua soalnya tadi sekitar 1 jaman membuatnya, soalnya banyak ada errornya seperti itu, dan saya cari-cari di tanya-tanya temen, terus lihat buku, ketemu masalahnya dan saya selesaikan sendiri. Tanya-tanya teman yang sudah selesai mengerjakan tugas ini. Nah, ini sudah selesai. Saya jelaskan lagi. Jadi ini kita menggunakan sama saja seperti tadi, Megasort tadi. Ini menyusun mengurutkan data dari yang paling besar hingga terkecil, ya kan? Minimal 8 elemen, minimal 8 elemen ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini saya variabel ini buat sendiri lagi, saya bedakan dengan sebelumnya biar tidak sama. Yang sebelumnya kan ada 95, tadi sini saya yang paling besar di sini mungkin 42 ini paling besar. Nah, di sini menggunakan metode counting sort ini. Nah, jadi metode counting sort ini untuk pengurutan terbesar dan terkecil. Terus langkah pertama, ini temukan nilai maksimum dan minimum dalam array. Nah, ini nilai maksimum dan minimum, nilai paling besar dan paling kecil, minimum ya. Terus langkah kedua, buat array hitung dan atau core array dengan ukuran maksimum dan minimum. Langkah ketiga, hitung frekuensi setiap elemen. Nih, for in hitung. Terus langkah keempat, isi kembali array asli dengan urutan terbesar hingga terkecil. Bukan index for in array. Terus mulai dari indeks terbesar count array. Nah, ini untuk mencetak metode untuk mencetak array-nya. Oke. Setelah itu kita running. Apakah berhasil? Oh. Maaf. Ulang. Oke. Bismillah, apakah berhasil? Kita tunggu dulu. Ini jaringan kayak agak lemot ya di sini, maaf. Kita tunggu. Oke. Belum keluar. Oke, udah mulai keluar. Apakah berhasil? Seharusnya sih berhasil, soalnya tidak ada tanda-tanda
merah-merah di sini. Biasanya ada tanda seru biasanya itu. Nah itu tadi seperti tanda-tanda seru itu biasanya masih ada yang error sedikit atau kurang koma atau kurang tanda kurung. Sama seperti saya tadi membuat sebelum jadi ini ya banyak salah. Bisa ya, build sukses. Oke. Menggunakan metode counting sort ya. Oke, sukses di sini. Setelah saya run, data yang sebelum diurutkan ada 725 sama sekali kan. Bentar. Tuh, 725 14 3 42 11 25 8. Nah, setelah kita urutkan, setelah kita susun ini tadi, terus kita running, data setelah diurutkan terbesar hingga terkecil. Betul ya? Jadi terus yang paling besar ada 42 di sini, ada 25. Terus ada 25 juga di sini. Nih saya tadi ngasihnya ada 25. Ini mungkin nggak apalah. Ini tadi kayaknya typo, sebenarnya ini 26 kayaknya. Saya kurang perhatikan, tapi nggak apa. 42, 25, 25, 14 di sini. Habis 25 14 ada 11. Terus ada 8 7 3 8. Ini ada 7 dan 3 di sini. Oke. Berhasil. Oke, mungkin segitu saja yang saya tugas dari saya. Semuanya sudah bisa, semua bisa di running dan betul ya jawabannya. Ya mungkin segitu saja tugas 2 struktur data dari saya. Kalau ada salah dalam tugas ini saya tadi ini, mungkin bisa bimbingan dan koreksinya kepada dosen. Ya mungkin ini saja. Saya tutup dengan wali topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.